Bekasi, Jakarta, 96.3 RPK FM. Terima kasih, Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radiopitakasih.com. Ingat juga untuk berlangganan atau subscribe kanal YouTube kami dengan kata kunci RPK FM. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Sahabat RPK, selanjutnya kita ikuti program Nafiri Iman, persembahan Ecclevision Media Center. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Kepadanya di bawah kakinya Yesus ku sentosa, hanya ku bisa lari kepadanya, hanya ku bisa lari kepada Yesus, hanya ku bisa lari kepadanya, di bawah kakinya Yesus sentosa, hanya ku bisa lari kepadanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat malam sahabat RPK FM yang diberkati Tuhan. Malam ini Minggu 8 Juni 2025 berjumpa kembali bersama kami dalam program Nafiri Iman Persembahan Ecclevision GPDI Kekraso Ketapang Keramat Soho. Puji Tuhan, sahabat RPK FM dimanapun saat ini berada, yang saat ini mengikuti acara ini melalui gelombang radio RPK FM 96,3. Sahabat RPK dapat juga mengikuti live streaming kami di YouTube channel melalui RPK FM 96,3. Sahabat RPK, sahabat dapat mengikuti acara Nafiri Iman ini dimanapun saudara berada di wilayah Indonesia maupun di mancanegara. Puji Tuhan sahabat RPK. Malam ini program Nafiri Iman akan membahas satu firman Tuhan yang luar biasa dan kami percaya akan memberkati para sahabat RPK FM dimanapun saudara berada, baik yang saat ini sudah berada di rumah atau masih dalam perjalanan, bahkan yang saat ini mungkin sedang sakit. Firman Tuhan datang melalui sahabat, melalui RPK FM untuk dapat menjadi berkat bagi sahabat RPK. Puji Tuhan sahabat RPK, malam ini firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya yang luar biasa, yang sangat setia dan diberkati di dalam pelayanan beliau, yaitu Bapak Pendeta Handri Rumimpuno. Selamat malam Bapak Pendeta. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua.
Puji Tuhan, sahabat RPK, kami sampaikan juga selama acara ini berlangsung, sahabat RPK dapat mengirimkan permohonan doa melalui SMS atau WhatsApp di 081518000444. Tim pendoa syafaat kami akan berdoa bagi setiap permohonan doa dari sahabat RPK. Dan harapan kami, Tuhan akan menjawab setiap permohonan doa dan menolong saudara membuka jalan dan memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Puji Tuhan, sahabat RPK, mari kita mau siapkan hati kita untuk bersama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Handri Rumimpunu dengan tema Hidup dalam Pengenalan akan Kristus, yang diambil dari firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-8 dan 9. Silahkan Bapak Pendeta. Puji Tuhan, haleluya, selamat malam sahabat Haleluya. RPK yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan kami dalam siaran radio Pelita Kasih ini. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, malam hari ini tema firman Tuhan adalah hidup dalam pengenalan akan Kristus, yang terambil di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang pengenalan akan Kristus, adalah berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, berbicara tentang kedekatan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau kita berbicara tentang mengenal, berarti kita adalah orang yang tahu, dan orang yang kita kenal itu pun tahu kita. Yesus adalah juru selamat kita. Itu yang kita pahami. Yesus adalah Tuhan yang menjadi penolong kita, menjadi pembela kita, pemimpin kita di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Itu yang kita pahami kan, dan kita kenal Dia. Nah, kalau kita mengenal Yesus, itu sudah tentunya Yesus pun pasti mengenal kita. Kenapa saya katakan Yesus mengenal kita? Karena kita adalah anaknya. Nah, karena kita adalah anaknya, kita pun mengenal Dia. Nah, sebagai orang-orang yang mengenal Yesus, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus di dalam suratnya yang kedua ini, di dalam ayat pasal 1 ayat yang ke-8, yang dimaksudkan apabila semuanya itu ada padamu adalah berbicara tentang karakter hidup sebagai orang yang mengenal Kristus. Apa sih karakter hidup? Karakter atau satu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengenal Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima, kita mundur di ayat yang kelima itu, di sana dikatakan bahwa kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kemudian ada kasih akan saudara-saudaranya. Nah, setelah itu dikatakan ketika kita memiliki karakter Kristus seperti ini, maka kita adalah orang yang berlimpah-limpah di dalam pengenalan akan Kristus. Ini yang Rasul Petrus pesankan. Artinya bahwa kebajikan, pengetahuan tentang Yesus, pengetahuan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, pengetahuan tentang firman Tuhan, itu haruslah merupakan sesuatu yang tertanam dalam kehidupan kita. Amin. Dimulai dari kebajikan, kemudian kita memiliki pengetahuan, di sana ada penguasaan diri. Orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan yang benar, dia adalah orang-orang yang mampu menguasai dirinya. Mampu menguasai dirinya dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Kemudian, ketika dia memiliki penguasaan diri, maka dalam kehidupannya dia adalah orang yang memiliki ketekunan, dan kemudian dia menjadi seorang dikatakan
saleh. Orang yang saleh itu adalah orang yang taat kepada Tuhan. Amin. Dikatakan saleh adalah orang yang taat kepada Tuhan. Karena ketika dia taat kepada Tuhan, itu akan tergambar dari seluruh kehidupannya. Antara lain, dia memiliki kasih. Ya. Kasih itu adalah hal yang utama bagi orang-orang yang mengenal Tuhan. Orang-orang yang mengenal Tuhan adalah orang-orang yang memiliki kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada saudara-saudara. Kasih kepada sesama anggota jemaat kah? Atau kasih kepada sesama dalam keluarga? Kalau kita memiliki sikap dan karakter seperti ini, maka pengenalan kita kepada Kristus, dikatakan oleh Rasul Paulus, itu semakin melimpah dan itu membuat kita semakin giat. Giat artinya membuat kita semakin bersemangat untuk selalu mengasihi Tuhan, mengasihi orang-orang di sekitar kita, dan kita menunjukkan kesalehan dan ketekunan kita. Amin. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang orang yang mengenal Tuhan, dia boleh berkata, saya mengenal Tuhan, saya tahu Tuhan. Tapi kalau di dalam hidupnya tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan, belum tentu dia dikatakan sebagai orang yang mengenal Tuhan. Tapi kalau dia memiliki pengetahuan yang benar, dia tahu tentang firman Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya sebagai orang-orang percaya, bagaimana dia harus melakukan firman Tuhan, maka dia adalah orang yang dapat menunjukkan penguasaan diri. Ada penguasaan diri di sana dikatakan. Ada penguasaan diri, kemudian ada ketekunan, muncul kesalehan. Nah, Rasul Petrus katakan, kalau semuanya itu ada, dalam kehidupan orang percaya dengan berlimpah-limpah, artinya tidak ada habisnya. Ketekunan itu selalu ada, kesalehan itu ada, kebajikan itu selalu ada, maka orang itu akan menjadi seorang yang penuh bersemangat. Dia selalu memiliki sukacita ketika dia melakukan hal-hal yang benar. Dan dia dikatakan di sana, dia menjadi seorang yang berhasil dalam pengenalan akan Kristus. Jadi dikatakan sebagai orang yang berhasil dalam pengenalan akan Kristus adalah dia memiliki karakter yang benar di dalam kebenaran, di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Antara lain tentunya memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami sahabat RPK. Kami akan kembali setelah pujian dan pesan-pesan berikut ini. Haleluya. Tuhan sekarang
puji Tuhan. Terima kasih sahabat RPK FM masih bersama kami. Kami ingatkan kembali selama acara ini berlangsung, sahabat RPK dapat mengirimkan permohonan doa melalui SMS atau WhatsApp di 081518000444. Mari kita akan kembali mengikuti firman Tuhan dengan tema hidup dalam pengenalan akan Kristus. Silakan Pak. Ya, jadi sahabat RPK yang dikasih Tuhan, dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus, itu akan membuat pertumbuhan rohani kita semakin kuat. Artinya bahwa ketika kita mengenal Tuhan, maka dengan sendirinya iman kita, kerohanian kita akan mengalami pertumbuhan. Kenapa dikatakan mengalami pertumbuhan? Karena di dalamnya memiliki kebajikan, ada pengetahuan yang benar, dan seterusnya tadi kita sudah lihat. Jadi pengenalan akan Kristus itu akan membuat iman kita semakin bertumbuh. Amin. Iman kita pasti semakin bertumbuh. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam surat Kolose pasal yang pertama, surat Kolose pasal yang pertama di ayatnya yang ke-10, di sana Rasul Paulus katakan begini. Kita baca dari ayat yang ke-9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin. Kemudian ayat yang ke-11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Amin. Sahabat RPK yang dikasih Tuhan, dengan kita semakin mengenal Tuhan, artinya dalam segala apa yang kita lakukan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mengenal Tuhan. Dengan sikap kita, perilaku kita, kita tunjukkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Itu membuat kita semakin mengenal kepada Tuhan, dan pada perjalanannya iman kita, rohani kita semakin bertumbuh. Kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ya. Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Kolose, ketika dia mendengar tentang apa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan yang ada di Kolose, Rasul Paulus katakan dia berdoa dengan tiada henti-hentinya. Artinya Rasul Paulus ingin supaya jemaat yang ada di Kolose, iman mereka, kerohanian mereka semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Dia katakan supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Amin. Ketika kita memiliki hikmat dan pengertian yang benar, maka semakin kita mengetahui kehendak Tuhan itu dengan sempurna. Ya. Semakin kita mengenal Tuhan, maka semakin kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Roh Kudus adalah merupakan roh yang diberikan oleh Tuhan untuk membuat kita semakin mengenal kehendak Tuhan, semakin mengetahui seperti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kita baru saja melewati 10 hari dalam doa mencari kepenuhan Roh Kudus. Sahabat RPK yang dikasih Tuhan, betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kenapa? Roh Kudus dikatakan dia adalah roh yang dapat memberitahukan hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang itu adalah hal-hal yang kita belum tahu akan seperti apa yang akan terjadi. Namun, lewat kehidupan kita dengan Roh Kudus hidup di dalam kehidupan kita, dia memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Tetapi, kita diminta untuk selalu
lebih dekat dengan Tuhan. Dan seperti yang menjadi doa dari Rasul Paulus adalah supaya menerima segala hikmat dan pengertian yang benar tentang Tuhan, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan Roh Kudus itu memberikan kepada kita memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi nanti. Ya. Kita belajar mengenal kehendak Tuhan adalah ketika kita tunduk kepada kehendak Roh Kudus. Amin. Ketika kita tunduk pada kehendak Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan memberitahukan kepada kita rahasia-rahasia apa yang akan dilakukan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, apa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sudah tentunya lewat Roh Kudus kita mengetahui bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Sehingga di ayat yang ke-10 di dalam Kolose pasal 1 ini, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita mau hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan dalam segala hal, kita harus belajar mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan terkadang ketika Tuhan bertindak dalam kehidupan kita, hal-hal itu seringkali berbeda dengan apa yang menjadi pemikiran kita. Seringkali kita katakan apa yang menjadi ekspektasi kita seringkali berbeda ketika Tuhan menyatakan itu. Iya. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, Roh Kuduslah yang akan menjelaskan, memberikan pemahaman, mengajar kita untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Ketika kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka kita adalah orang yang benar-benar mengenal Tuhan. Ya. Sehingga dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan pada akhirnya, kita akan memberi buah di dalamnya. Ya. Dan ada pertumbuhan di dalamnya. Amin. Pohon kalau dia bisa mengeluarkan buah yang sesuai dengan yang diharapkan oleh si pemilik pohon tersebut, pasti pohon itu akan mengalami pertumbuhan dengan baik. Kalau dia bertumbuh dengan baik, dia akan mengeluarkan buah yang baik. Amin. Demikian juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mau lihat ada buah di dalam kehidupan rohani kita, harus ada pertumbuhan. Pertumbuhan itu terjadi adalah ketika kita mengenal Tuhan dengan benar. Ya, amin. Ketika kita memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, biarlah kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Biarlah kita memiliki pengetahuan yang baik tentang Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-11 dikatakan di sana, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Amin. Haleluya. Dengan tekun dan sabar menanggung segala sesuatu. Berbicara di sini tentang berbagai macam persoalan, pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan. Itu membuat kita tekun di dalamnya, membuat kita kuat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Orang yang mengerti kehendak Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, dia akan tetap bertekun dan sabar menantikan pertolongan Tuhan. Apapun yang diperhadapkan kepadanya, apapun yang dia harus hadapi, justru disitulah membuat imannya semakin bertumbuh. Semakin bertumbuh, semakin kokoh, yang pada akhirnya dia mengeluarkan buah yang berkenan di mata Tuhan. Ada buah yang dihasilkan. Buah dihasilkan karena pertumbuhan yang baik. Amin. Pertumbuhan yang baik ini akan membuat kita semakin kuat, kita semakin kokoh di dalam Tuhan, kita tidak dapat dipengaruhi oleh apapun, penderitaan sekalipun, kesusahan sekalipun, itu tidak bisa mempengaruhi iman kita. Karena kita sudah bertumbuh kuat,
kokoh. Ya. Dan lewat pengalaman-pengalaman itulah menjadikan kita seorang Kristen, anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, mengeluarkan buah yang diharapkan oleh Tuhan. Iya, amin. Tuhan akan menuntut buah dari kehidupan pengenalan kita akan Tuhan. Sebagaimana kita mengenal Tuhan, begitu juga Tuhan mengharapkan kepada kita mengeluarkan buah. Kalau kita tidak mengeluarkan buah, berarti ada masalah di dalam pertumbuhan rohani kita. Ya. Pohon, misalnya pohon mangga, kalau dia nggak keluar buah, ada masalah dengan pohon itu. Mungkin ada sesuatu yang nggak beres di situ. Ya. Tetapi pohon mangga pasti dia mengeluarkan buah. Kenapa? Dia akan tumbuh. Tapi kalau dia tidak mengeluarkan buah, berarti pohonnya bermasalah. Ya. Seperti kehidupan kerohanian kita. Kalau kita dapat bertumbuh dengan baik, kita akan mengeluarkan buah yang baik untuk Tuhan. Kemudian selanjutnya kita melihat ketika kita mengenal Tuhan, kita akan mengalami kemenangan-kemenangan di dalam setiap persoalan, kesulitan hidup. Pengenalan kita kepada Tuhan itu akan membuat kita mengalami kemenangan dari setiap masalah, dari setiap kesulitan hidup sekalipun, kita akan mengalami kemenangan. Kenapa? Karena kita bisa bertahan di sana. Ya. Kita bertahan dan kita berimankan, tadi dikatakan kita dengan tekun dan sabar menantikan pertolongan Tuhan. Ya. Disitulah kemenangan yang kita alami. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang kedua, dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayatnya yang kita baca dari ayatnya yang ke-14 ya. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 di sana dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Amin. Sebab bagi Allah, kami adalah bau harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus katakan, dia bersyukur kepada Allah lewat Kristus Yesus yang selalu membawa mereka di dalam jalan kemenangan. Ya. Jalan kemenangan artinya bahwa ketika mereka mengenal Tuhan dengan benar, mereka mengalami apa yang dinamakan kemenangan di dalam Tuhan. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Haleluya, puji Tuhan. Tetaplah bersama kami sahabat RPK, kami akan kembali setelah pujian dan pesan berikut ini. Haleluya. Jam di studio kami menunjukkan pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya. Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa. Chef Devina, apa yang bikin beda? Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap. Oh iya? Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget. Mau dong, Chef? Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin ke rebusan kriuk. Here you go. Enjoy. Minyak pipih dan kenyal. Rasanya unik. Ini ada sayurannya ya, Chef? Yes, aku pakai sayuran lengkap biar pengalaman makannya makin perfect. Sedap. Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingswood. Cobain sekarang. Yes, Chef. 96.3 RPK FM. Hanya Dia beri damai Dia Tuhan pastikan
Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih sahabat RPK FM masih setia bersama kami. Kami ingatkan kembali selama acara ini berlangsung, sahabat RPK dapat mengirimkan permohonan doa melalui SMS atau melalui WhatsApp di 081518000444. Mari kita akan kembali mengikuti firman Tuhan dengan tema hidup dalam pengenalan akan Kristus. Silakan, Pak. Ya, puji Tuhan, sahabat RPK yang dikasih Tuhan. Jadi dapat kita lihat bahwa semakin kita mengenal Kristus, semakin kita mengenal Kristus lebih dalam lagi, itu menjadikan kita orang-orang yang dapat bertahan, dan semakin kita bertahan dan kita kuat di dalam Tuhan, sehingga kita mengalami kemenangan. Amin. Ada kemenangan di dalamnya. Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus tadi, dikatakan bahwa dia bersyukur kepada Tuhan lewat Yesus Kristus. Dia mengalami kemenangan di dalamnya. Lewat pengenalan akan Yesus Kristus, dia dapat mengalami kemenangan-kemenangan di dalam setiap apa yang diperhadapkan kepadanya. Dan dikatakan bahwa dengan perantaraan kami, dikatakan Yesus menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Artinya bahwa dengan dia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, Yesus itu dapat menjadi sebuah hal yang berbau harum bagi semua orang. Lewat Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, lewat hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, antara lain dia mengalami kemenangan, itu dapat menyebar bau harum. Artinya dapat memberikan pengaruh yang baik kepada orang-orang di mana saja, kepada orang-orang yang tidak percaya sekalipun. Jadi perbuatan-perbuatan Yesus lewat kemenangan-kemenangan yang dialami oleh orang-orang yang mengenal Tuhan, itu dapat mempengaruhi orang-orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya, sehingga dikatakan menyebarkan keharuman. Menyebarkan keharuman, artinya sesuatu yang baik dapat mempengaruhi orang-orang lain. Dan dikatakan di ayat yang ke-15, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan bahkan di antara orang-orang yang binasa. Jadi keberadaan kita sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, kita adalah orang-orang yang dapat mempengaruhi dan membawa sesuatu yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita dapat menjadi seperti berbau harum di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu orang-orang percaya juga orang-orang yang tidak percaya. Artinya dengan pengenalan kita kepada Tuhan, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Haleluya. Lewat pengenalan kita akan Tuhan, dengan kita mengalami pertolongan Tuhan, kemenangan-kemenangan, pembelaan dari Tuhan, itu dapat menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Lewat apa? Lewat kesaksian yang kita sampaikan kepada mereka. Lewat apa yang kita sampaikan, kita saksikan kepada mereka bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kemurahan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita mengenal Tuhan dengan baik. Karena kita mengenal Tuhan dengan benar. Karena kita mengenal Kristus lebih dalam lagi. Amin. Kita dapat menjadi berbau harum bagi orang-orang di sekitar kita. Kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kemudian kalau kita melihat juga di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, di ayatnya yang ke-4, Rasul Yohanes katakan begini. Kita baca dari ayat yang ke-3. Rasul Yohanes katakan begini, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. Kalau orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, kita adalah orang yang selalu menuruti perintah-perintah Tuhan. Kemudian Rasul Yohanes katakan, perintah-perintah itu tidak berat.
perintah-perintah itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Haleluya. Artinya bahwa perintah-perintah Tuhan itu dikatakan oleh Rasul Yohanes tidak berat. Kenapa? Karena kita mengenal Tuhan dengan benar. Yes. Sehingga kita melakukan firman Tuhan, itu kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan itu dengan baik. Amin. Lewat Roh Kudus. Ya. Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, dialah yang memampukan kita untuk melakukan apa yang benar. Amin. Haleluya. Sehingga Rasul Yohanes katakan roh kebenaran yang menuntun kita, yang membawa kita untuk melakukan hal-hal yang benar. Ya. Jadi lewat Roh Kudus dalam hidup kita, kita dimampukan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu sebabnya Rasul Yohanes katakan perintah-perintah itu tidak berat. Ya iyalah saudara, tidak berat. Kenapa? Karena Tuhan, karena Roh Kudus yang berperan di dalamnya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Amin. Kitalah orang-orang percaya yang lahir dari Allah. Lahir dari Allah. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Amin. Puji Tuhan. Iman kita. Percaya kita kepada Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan. Itulah yang mengalahkan dunia. Amin. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Iman yang mengalahkan dunia adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kenapa Rasul Yohanes katakan harus tegaskan hal ini bahwa Yesus adalah anak Allah? Ada Yesus-Yesus yang lain. Orang yang percaya kepada Yesus yang adalah anak Allah, itulah orang yang dapat mengalahkan dunia. Amin. Kenapa? Karena dia selalu menuruti perintah-perintah Tuhan. Ya. Menuruti perintah-perintah Tuhan karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepadanya. Semakin kita mengenal Tuhan lebih dalam, semakin kita dilimpahkan iman, pengharapan di dalam Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita bertumbuh ke arah yang benar dan menghasilkan buah bagi Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, membuat kita banyak mengalami kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan. Kemenangan-kemenangan itu kita terima karena kita selalu menuruti kehendak Tuhan. Bukan menuruti kehendak daging kita. Tapi kita selalu tunduk pada keinginan Roh Kudus. Tunduk pada keinginan Tuhan. Kalau kita tunduk kepada keinginan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kemenangan-kemenangan itu. Kemudian dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus, itu membuat kita memiliki pengharapan dan kepastian akan masa depan kita. Amin. Kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi orang percaya, kita mengenal Tuhan. Pengharapan kita semakin pasti di dalam Tuhan. Dan masa depan kita itu sudah pasti masa depan yang penuh harapan. Harapannya adalah di dalam Tuhan. Hosea pasal yang ke-6, kitab Nabi Hosea pasal yang ke-6, ayat yang ke-3, Nabi Hosea katakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Iya, puji Tuhan. Kemudian dia katakan, Tuhan itu pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Nabi Hosea katakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Yeah. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ada pengharapan di dalamnya. Pengharapannya apa? Dia akan datang tepat pada waktunya. Dikatakan di sini seperti fajar.
dia akan muncul seperti fajar. Saudara, fajar itu selalu muncul, tidak pernah terlambat. Iya. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin. Dia selalu tepat pada waktunya. Seperti fajar itu muncul selalu tepat pada waktunya. Amin. Puji Tuhan. Fajar tidak pernah terlambat. Iya. Dia selalu muncul tepat pada waktunya. Amin. Seperti itulah Tuhan akan datang menolong kita. Ya. Haleluya. Seperti itulah Tuhan akan datang memberikan pembelaan kepada kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin Tuhan lebih nyata memberikan pertolongan kepada kita. Ya. Kemudian dia katakan, Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Saudara, orang seringkali banyak yang tidak terlalu suka kalau berhadapan dengan hujan. Tetapi saudara, kita perlu ketahui bahwa di daerah-daerah yang kering, itu mereka sangat membutuhkan air hujan. Kenapa? Untuk membuat mereka menjadi subur gitu kan. Hujan itu bisa membuat tanah itu menjadi subur gitu kan. Ada masa-masanya kita sebagai manusia, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ada masa-masanya kita menghadapi sesuatu yang sulit, yang seringkali membuat kita rasanya kering. Kering yang dimaksud di sini, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, tadi dikatakan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Ya. Dan Dia akan datang memberikan kepada kita kelegaan. Amin. Dia akan datang memberikan kepada kita kepuasan. Dia akan memberikan kepada kita pemulihan itu. Ya. Dia akan datang seperti hujan. Seperti hujan akhir musim yang mengakhiri bumi. Amin. Ada kesegaran di sana. Haleluya. Ada ketenangan di sana. Amin. Ada damai sejahtera di sana. Ada sukacita di sana. Ya. Ketika Tuhan datang melawat kita, ketika Tuhan menjamah kita, ada kekuatan baru di sana. Semakin kita bergantung kepada Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan dengan benar, semakin kita merasakan pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan itu dalam hidup kita. Haleluya. Kita akan lanjutkan setelah Haleluya, puji Tuhan. Baik, tetaplah bersama kami sahabat RPK. Kami akan kembali setelah pujian dan pesan berikut ini. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses. Ini mie sukses isi 2. 2, 3 aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes. Wah iya, kremesnya bikin lagi. Yang rasanya meriah ada. Kari ayamnya rame rempahnya, meriah. Gurih karinya berasa. Harganya? Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes. Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang. Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh. Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2 dari Wings Food 96.3 RPK FM.
Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih sahabat RPK FM masih setia bersama kami. Kami ingatkan kembali selama acara ini berlangsung, sahabat RPK dapat mengirimkan permohonan doa melalui SMS atau WhatsApp di 0815 1800 444. Mari kita akan kembali mengikuti firman Tuhan dengan tema hidup dalam pengenalan akan Kristus. Silakan Pak. Puji Tuhan, sahabat RPK yang dikasih Tuhan. Jadi dapat kita lihat bahwa dalam pengenalan kita akan Tuhan, itu akan memberikan kepada kita pengharapan. Tadi kita sudah lihat pengharapan dan kepastian akan masa depan kita. Amin. Jadi dalam pengenalan akan Tuhan, itu akan membuat kita memiliki pengharapan dan kepastian akan masa depan. Hosea tadi katakan bahwa marilah kita lebih sungguh-sungguh mengenal Dia. Yeah. Maka Dia akan datang kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Yeah. Amin. Dia akan muncul seperti fajar, dan Dia akan memberikan kesegaran di dalamnya. Dia akan datang dan Dia seperti hujan di akhir musim, memberikan kesegaran, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita. Dan kemudian kalau kita melihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma, dia katakan di sana, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yeah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang dimaksudkan dalam segala sesuatu ini dalam segala aspek kehidupan kita. Yeah. Dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, dalam segala sesuatu yang kita rencanakan dalam hidup kita, Allah turut bekerja di sana. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Saudara mengasihi Tuhan, saudara mengenal Tuhan, Allah akan turut bekerja di dalamnya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja di dalamnya. Amin. Terkadang awalnya kita menghadapi hal-hal yang kurang menyenangkan, tapi percayalah, orang yang mengenal Tuhan, dia akan tetap beriman kepada Tuhan, dan dia akan tetap percaya bahwa Allah turut bekerja di dalamnya, selalu untuk mendatangkan kebaikan. Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk kepada kita. Amin. Allah selalu merancangkan sesuatu yang baik untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita adalah orang-orang yang terpanggil, yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi bagian di dalam rencana Tuhan bagi kita. Dan Tuhan selalu bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi sahabat RPK yang dikasih Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan, iman kita, rohani kita akan bertumbuh semakin kuat. Kemudian tadi dikatakan juga dalam pengenalan kita akan Tuhan, kita akan selalu diberikan kemenangan dalam setiap persoalan, dalam setiap masalah. Kita selalu diberikan pertolongan dan pembelaan. Dan kemudian dalam pengenalan akan Tuhan, kita diberikan kepastian, pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan akan kepastian di dalam Tuhan, apakah itu tentang masa depan, Tuhan selalu menyatakan itu tepat pada waktunya. Apa kebutuhan kita, apa keperluan kita, Tuhan menyatakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Dan sekali lagi, Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Karena Dia selalu bekerja dalam segala sesuatu, dalam kehidupan kita, dalam apa yang kita rencanakan, dalam apa yang kita pikirkan, untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Yang terakhir adalah pengenalan akan Tuhan, akan terjadinya perubahan hidup. Ada perubahan hidup yang benar. Ada perubahan hidup yang membuat kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Ada perubahan hidup yang membuat kita semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, di dalam pasal yang pertama,
ayat yang ke-9, Rasul Paulus katakan begini. Filipi pasal 1 ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ayat yang ke-11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Haleluya. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, maka disitulah terjadinya satu perubahan hidup. Artinya bahwa kita semakin memiliki pengetahuan yang benar. Haleluya. Kita memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan. Amin. Kita memiliki pemahaman yang benar bagaimana Tuhan akan bertindak kepada kita. Dan selalu Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Iya, amin, puji Tuhan. Membuat kita semakin mengerti apa kehendak Tuhan. Ya. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa pengenalan kita akan Tuhan akan semakin membuat kita memiliki hidup yang penuh dengan sukacita. Yes, amin. Akan membuat kita memiliki hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Karena inilah kekuatan kita lewat Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera itu. Roh Kudus memberikan sukacita itu. Itulah kekuatan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya sahabat TPK yang dikasihi Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita hidup menurut kehendak Tuhan dan hidup di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Amin. Hiduplah di dalam Roh Kudus, maka kita akan semakin mengenal seperti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, seperti apa tujuan Tuhan dalam hidup kita, dan Tuhan selalu merancangkan hal-hal yang baik bagi kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Handri Rumimpunu. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Handri Rumimpunu menjadi berkat bagi semua sahabat RPK FM yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir ini. Baiklah, kalau kita mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mari kita mau bergiat mengenal, berusaha seperti tadi yang dikatakan di dalam Hosea 6 ayat yang ketiga, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Amin. Ya, sehingga kalau kita mengenal pribadi Tuhan dengan sungguh-sungguh, lewat mana? Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Biarlah kita mau bergiat untuk mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Amin. Sehingga Roh Kudus itu boleh menguasai kehidupan kita. Dan kalau kita mengenal Yesus, Tuhan yang kita sembah dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat bagaimana kuat kuasa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan pasti Tuhan yang tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk bagi kita, Tuhan akan selalu menolong kita, memberkati kita, menjawab setiap persoalan yang kita bawa kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Sahabat RPK, kami dari GPDIK Kraso, dengan kasih Kristus bagi sahabat RPK yang belum berjemaat tetap, dengan kasih Kristus kami mengundang saudara untuk dapat mengikuti ibadah di GPDIK Kraso, Ketapang, Keramat, New Soho. Di GPDI Ketapang ada 4 kali ibadah, yaitu ibadah yang pertama di jam 5.30 pagi, ibadah kedua jam 8.15 pagi, ibadah ketiga jam 11.15 siang, ibadah yang keempat yaitu di jam 5 sore. Lalu di GPDI Keramat ada 1 kali ibadah yaitu di jam 5 sore. Dan di GPDI New Soho ada 3 kali ibadah. Ibadah pertama jam 10 pagi, ibadah kedua jam 1 siang, ibadah yang ketiga di jam 4 sore merupakan ibadah Mandarin Service. Puji Tuhan, terima kasih kepada sahabat RPK yang sudah setia mengikuti acara Nafiri Iman, persembahan dari Ekle Vision. Kiranya firman Tuhan yang sudah diberitakan dapat menjadi berkat
berkat bagi sahabat Amin. semua. Haleluya. Baik sahabat RPK, sebelum kami tutup acara ini, Bapak Pendeta Handri Rumimpuno akan berdoa bagi sahabat RPK yang sudah mengirimkan permohonan doa dari Bapak Oliver Simangunsong yang meminta doa untuk Ibu Iren Boru Simangunsong. Lalu dari Ibu Beni dari Indramayu yang juga memohon permohonan doa untuk doa berjalannya rumah tangga dipulihkan. Untuk suaminya Triyatno kembali terima Yesus. Lalu untuk ibu mertuanya juga Ibu Ersiati yang sakit tenggorokan. Lalu juga dari Bapak Freddy yang tinggal di Tegal, diberikan usahanya agar tetap berjalan untuk kecukupan untuk membayar uang sekolah dari anaknya, dan kesehatan juga untuk keluarga. Mari sebelum kami tutup, biarlah kiranya Bapak Pendeta Handri Rumimpuno akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu saat ini Tuhan. Kami mau berdoa buat Ibu Iren Simangunsong ya Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan, mari Engkau nyatakan kuasa dalam kehidupannya, biar dia bisa berjalan, dia bisa sehat lagi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah. Tuhan kami juga berdoa buat Tuhan tolong Yesus. Suami dari Ibu Beni ya Tuhan, Bapak Triyatno, biar dia boleh kembali percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan menjamah mertuanya yang sakit tenggorokan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Freddy. Berkati usahanya, berkati tokonya. Tuhan berkati juga kehidupan anaknya Tuhan. Untuk semua biaya yang diperlukan Tuhan cukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih sahabat RPK FM. Kami akan tutup acara Nafiri Iman Persembahan Ecclevision. Sampai jumpa minggu depan. Dan moto gereja kami adalah sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus Haleluya. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Pastikan hanya Yesus selamanya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Dia beri damai selamat. Dia Tuhan pastikan hilang. Hanya Yesus selamanya. Demikian tadi program Nafiri Iman Persembahan Ecclevision Media Center. Kiranya program ini memberkati kita semua. Jam di studio kami menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat.